Dan Indra Safri, saya bilang, Bang, abang memainkan itu tepat dalam pergantian pemain, oke. Tapi masa mau begini terus? Dalam pergantian pemain Indra jeli melihat. Oke, di babak kedua. Tapi setelah kita kesulitan kan? Iya. Setelah kita nggak boleh mengalami begini kesulitan. terus. Ini baru lawan Kamboja. Bagaimana kalau kita lawan dengan tim yang levelnya lebih di atas Kamboja, Australia, Thailand katakan, termasuk dengan Malaysia, juara bertahan. Jadi ini tentunya levelnya akan berbeda. Nah, kita kesulitan 70 menit, kita tidak bisa membuat gol. Tadi yang gue bilang koordinasinya jalan, individualistis. Iya. Nggak ada punya kreativitas. Tidak punya kreativitas. Hilang. Jangan harap kita menang. Iya. Jangan harap Karena kita bisa kualitasnya Thailand ataupun Malaysia yang lolos, itu kan di atas, lebih bagus dibandingkan Kamboja. Kalau sama lawan Kamboja 70 menit nggak bisa berbuat apa-apa, boy. Bagaimana lawan Thailand? Atau katakan kita bisa mengatasi, katakanlah di sini. Ya, terlalu yakin kita mungkin di sini. Kita menang lawan Thailand, kita di final. Lawan Australia sulit. Saya bisa katakan sulit. Yang Bung lihat sisi positif yang bisa juga ditingkatkan menjadi satu keuntungan buat tim. Apa dari dua pertandingan ini? Sisi positif kita punya pertahanan yang bagus. That's right. Kita berjumpa lagi di Robola, ruang pengamanan Boy Noya bicara tentang sepak bola. Ya, seminggu terlewat kita ketemu lagi. Apa kabar, Bung? Baik, boy. Kayaknya habis makan makanan Surabaya nih. Ada rawon. Ada rawon. Kalkulator. Wah, ke Madura juga. Madura dong, Suramadu. Berarti Madura United, Bung. Ada bebek Sinjai sana. Iya. Madura United ya. Mestinya Om Boy saya pakai Madura United. Iya, hari ini saya pakai Persija. Persija atau Persibaya Surabaya lah. Karena saya kan warga Jakarta. Iya. Terutama warga Condet. Oh iya, jadi, mantap itu sudah. The Jack kan ya. Kok saya banyak, ada Persib Bandung. Oh iya, kita bicara gini karena kan sekarang lagi Piala Presiden ya. Piala Presiden, udah dimulai kemarin tuh. Persija semua, dari Borneo. Iya, satu grup tuh. Satu grup ya. Persib, PSM, Borneo sama PSIS. Di B ada Madura, Bali United, Persija. Ya. Berarti ini pemanasan beberapa klub menjelang Liga 1 Agustus depan ya. Sayang sekali ya klub-klub lain tidak bisa ikut. Betul. Jadi makanya cuma dipilih 8 aja. Durasinya mungkin ya. Durasi mungkin karena mendekat dengan Liga 1. Iya. Liga 1 mulai kan. Oke. Kita terus pantau terus Piala Presiden. Ya. Tapi Bung Ropan melihat langsung pertandingan U19. Ya. Ya kan? Piala AFF U19 yang ada di Surabaya. Ada di Stadion Gelora Bung Tomo. Gelora Bung Tomo. Berarti pengamatan Bung Ropan lebih komprehensif, sahabat Sportify, ketimbang kita atau saya yang hanya menonton di TV, dibatasi oleh Frame TV saja. Ya. Nah, oleh karena itu kita coba menggali, berbicara ataupun ya cari tahu lah apa yang catatan dari Bung Ropan dari dua pertandingan yang sudah berlangsung, khususnya mengenai U19 ya, Kamboja dan Filipina. Nah, Bung, kita pengen tahu nih, Bung. Apa yang Bung lihat, Bung pantau, dan catatan-catatan penting apa yang Bung Ropan bisa catat dari dua pertandingan ini? Memang saya sengaja ke sana tuh niat ya untuk bisa melihat langsung ya bagaimana progres itu dari tim asuhan Indra Safri ini di Asian Cup atau AFF U19. Ya. Yang berlangsung. Terutama kita di grup A ya, ada Filipina, Kamboja, di sana juga ada Timur Leste. 2 pertandingan sudah berlalu dan kita menang clean sheet. Total 8 gol, 6 gol lawan Filipina dan 2 gol lawan Kamboja. Oke, semua. Jadi pertahanan kelihatannya oke. Tapi dari sisi permainan saya pikir ini belum sempurna, belum banget. Masih banyak yang harus dibenahi. Ini PR buat Indra Safri memang untuk ke depan. Karena kan ini grup yang boleh saya bilang lunak lah ini grup ini ya. Dibandingkan dengan grup B misalnya atau grup C. Karena di grup B itu kan ada persaingan antara Australia dan Vietnam di sana. Grup C itu ada persaingan antara Thailand, Malaysia, Singapura di sana kan. Nah kita kan cuma dengan yang saya bilang tadi tuh Kamboja, ada Filipina dan Timur Leste. Dua udah menang. Dari kemenangan itu kan sudah bisa melihat bahwa kita akan dengan mudah lolos. Terakhir lawan Timur Leste, boy. Pertandingan nanti besok tuh yang akan berlangsung. Ya kita pasti bisa juara grup lah. Timur Leste udah kalah lawan Filipina. Sedangkan Filipina kita hajar, boy. Nah catatan saya bisa dilihat di sini yaitu pembenahan anak-anak ini dalam hal di lini depan. Ya. Itu finishing touch kita, itu penyelesaian akhir itu masih kurang.
Ya, terburu-buru main passing juga ini masih lemah. Masih Passing banyak lemah. salah. Masih banyak. Dan ini di depan mata coach pelatih Indra Safri kan yang ditemani oleh Bima Sakti di sana, dan Indra Safri akui, saya begitu habis pertandingan langsung saya tanya ke Indra Safri, "Bos, bagaimana ya masih kurang ini ya, banyak sirkulasi bola harus kita tingkatkan, ya banyak evaluasi dari pertandingan pertama lawan Filipina sampai pertandingan kedua lawan Kamboja ya. Kemudian di tengah itu masih kurang minim ya, kreativitas di tengah pemain-pemain itu sangat kurang, Boy. Serangan-serangan tuh lebih banyak dari sayap yang dibangun, tapi begitu lawan seperti contoh lawan Kamboja, begitu lawan nutup itu menumpuk di kotak penalti, bingung pemain kita. Jadi begitu dapat harus balik ke belakang. Harus balik ke belakang terus. Bukan ke tengah. Jadi pergerakan pemain-pemain tengah itu terasa sangat kurang ya, untuk bisa bagaimana melihat ini kan mesti ada penetrasi ke dalam tusukan, ada keberanian. Nah, saya melihat juga Indra Safri baru kalau dia memainkan misalnya Welber Yardi masuk ya, ketika ada sulit untuk bisa bergerak di tengah, selalu baik. Selalu ada perubahan. Bung lihat itu ya, di dua pertandingan ini. Ketika Welber masuk sebagai pemain pengganti di gelandang di tengah kan. Entah dia mau ganti siapapun kan, dia mau ganti Dennis Vigo, siapapun yang dia gantikan, tapi ketika Welber masuk enak. Pemain ini dalam passing oke, saya lihat. Saya perhatikan terus bagaimana kalau dia pegang bola. Ya, enak passingnya, itu jarang meleset pemain ini. Mungkin dia karena terbiasa sebagai pemain di Sao Paulo Junior ya di sana. Oke, kelihatan sekali dia berkelas, pergerakan dia, ketenangan dia, Welber. Dan selalu ketika dia masuk sangat berubah lawan Kamboja ya terakhir. Ketika dia masuk itu enak, setelah kita sulit mencetak gol di babak pertama. Dia masuk lebih enak. Termasuk dengan Raven masuk kan menggantikan Arkan Kakak. Jadi saya pikir layak pemain seperti Welber ini masuk di tengah. Kita punya ada Tony Firmansyah. Bagus di sana. Tapi kita harus dari awal memainkan seorang Welber. Nah, Indra Safri saya juga coba ngombang. Di babak pertama itu nggak jalan kita main. Kurang greget saya bilang ke coach. Ketika melawan Kamboja. Saya bilang begitu selesai. Selamat saya bilang ya. Bang selamat. Tapi ada catatan. Apa tuh? Saya bilang kurang, nanti abang masukin babak kedua termasuk ada Caviatur, Jens, Raven masuk. Welber ya terasa Bung ya. Terasa kah? Dan Caviatur kan ada 2 assist dari Caviatur. Betul. Sebelum ada Kadek Arel dan Iqbal yang bisa membuat. Nah masalah di sini Bang harus ada main diakui. Harus dia mau evaluasi pembenahan. Akhirnya gini, pemain-pemain belakang yang menjadi solusi. Kadek Arel kan pemain belakang, Iqbal pemain belakang. Bahkan Iqbal sudah membuat 3 gol, Boy. Ya kan? Brace melawan Filipina dan kemarin 1. Kadek juga sudah 2 gol. Ada 1 gol lawan Filipina dan kemarin 1. Jadi ketika di depan tidak berfungsi bermain, selalu solusi itu datang dari belakang. Dan Indra Safri, saya bilang, Pak, abang memainkan itu tepat dalam pergantian pemain, oke. Tapi masa mau begini terus? Dalam pergantian pemain Indra jeli melihat itu. Oke, di babak kedua. Tapi setelah kita kesulitan kan? Iya. Setelah kita mengalami kesulitan. Ini baru lawan Kamboja. Bagaimana kalau kita lawan dengan tim yang levelnya lebih di atas Kamboja, Australia, Thailand katakan, termasuk dengan Malaysia, juara bertahan. Jadi ini tentunya levelnya akan berbeda. Nah kita kesulitan 70 menit, kita tidak bisa membuat gol. Sebelum di menit ke-71 ada gol dari Kadek Arel, memanfaatkan set piece dari sepak pojok yang dilayangkan oleh Caviatur. Itu kan baru ada ini. 70 menit itu kan menjadi renungan panjang. Ketika Kamboja dikalahkan oleh Timur Leste 3-2 dan kita sulit mencetak gol dalam 70 menit kan, ini harus ada sesuatu yang bilang ini nggak jalan. Ada sesuatu yang salah. Iya, nggak jalan di depan itu nggak ada sama sekali. Pergerakan Arkan Kakak yang kita harapkan bisa bagus di depan, Arkan tidak bisa membuat apa-apa. Akhirnya solusinya diganti oleh Jens Raven. Di tengah juga begitu. Jadi sekarang sudah bisa melihat. Coach Indra sudah bisa melihat siapa yang akan dia pasang untuk pertandingan berikut. Dia harus punya satu pakem ya, starting 11 terbaik. Karena kan ke depan ini kita akan menghadapi tim yang lebih kuat. Ujian sesungguhnya itu ada di semifinal, Boy. Di situ yang kita akan lihat. Bukan di fase grup. Fase grup oke, kita masih melenggang dengan mulus. Tapi di semifinal, kalau kita ketemu Thailand misalnya, atau katakan kita ketemu Malaysia misalnya, agak berat juga. Malaysia itu di atas, levelnya di atas Kamboja. Bung, menarik tadi satu quote yang Bung sebut tadi, saya pikir ini juga ditulis oleh banyak netizen dan juga pengamat sepak bola soal kreativitas. Kreativitas nggak ada. Di lapangan tengah berarti Bung ada 4. Kalau Indra pakai 3-4-3 atau 3-4-2-1, ya kan berarti ada 4 gelandang di sini yang sangat berperan, yaitu Mufli Hidayat, Vigo Dennis, Tony Firmansyah dan Doni Pamungkas. Iya, Doni agak didorong ke depan. Apa yang terjadi dari keempat pemain ini Bung, yang Bung lihat ketika melawan Kamboja khususnya?
Doni sih oke, sebagai kapten dia bermain dari flank. Dari flank, Ya, kiri ya? kiri, kan? Dari kiri, karena dia kekuatan banyak juga dari ikut kiri. membantu. Tapi yang ada di tengah, yang menjadi penentuan di sini adalah Dennis Figo, Tony Firmansyah, dua itu. Dua ini. Makanya di center tengah gelandang ya, itu. yang harus lebih kreatif untuk membagi bola ya semua. Ketika Indra bilang lihat bahwa tidak berkembang, maka Dennis Figo ditarik keluar. Masuklah Welber. Lebih baik cara mengontrol bola. Itu menit ke-70. Babak kedua. Karena Indra Safri mungkin jeli melihat di sini harus ada dan dan saya bilang abang memasukkan itu dan tepat memang. Tapi kita harus mestinya dari awal. Kalau mau bagus dari awal harus ada orang yang bisa membagi bola dengan baik pergerakan. Nah, itu ada di Welber. Dia memang dia bukan seorang gelandang asli sebenarnya. Dia kan bisa bermain di bek kanan Welber. Ya, tapi sekarang dia diaktifkan untuk bermain di gelandang. Lebih bertahan oke. Bagus cara dia. Kita butuh pemain-pemain yang secara permainan passingnya tuh harus benar. Harus baik. Tidak boleh baru diajarin lagi walaupun mereka ini pemain-pemain muda kan. Tapi Welber saya pikir bagus. Ini harus dicoba. Jangan lagi bertahan dengan komposisi awal kemudian ada pergantian di babak kedua. Harus dari awal. Dan itu kesempatan lawan Timur Leste. Kalau alternatifnya adalah Tony dan Welber, Bung. Yang lihat bagaimana? Bagus. Itu kan yang terjadi di babak kedua ketika bermain melawan Kamboja. Kan agak jalan. Ya, sebelum Tony ditarik keluar dan Caviatur yang masuk. Ya kan? Ini menurut saya kalau memilih gelandang dua ini dulu. Tony Firmansyah dan Welber langsung dimainkan. Ya, dengan Mufli Hidayat yang ada di kanan. Atau kalau ada pergeseran di sana bisa aja Caviatur main lebih dulu menggantikan Mufli Hidayat. Caviatur bermain dari sayap atau Dennis Figo bisa bermain dari sayap. Tapi dua di tengah ini yang menentukan, Boy. Antara Tony dan Welber. Itu penting. Kreativitas ini harus menonjol di pertandingan-pertandingan berikut. Harus lebih mereka cepat. Nah, Welber cepat meminta bola. Kalau saya lihat di lapangan, saya lihat ini anak bergerakan bagus. Kasih bola minta. Buka ruang. Kan pemain seperti itu. Buka ruang. Kasih. Dia kasih ke Donitri, dia minta ke Donitri. Ketika Donitri sulit untuk masuk, Donitri ke belakang ke dia. Dia dapat bola, dia passing ke tengah. Dia minta lagi, dia lari. Kan begitu. Gelandang yang efektif dan mobile sekali kan. Mobilitas sangat tinggi. Bung, ada kesan juga pemain terlalu memaksa diri. Ada kesan juga pasti dilihat juga oleh penonton di televisi. Ada upaya individualistis untuk melewati 2-3 pemain. Iya, itu kan nggak boleh juga. Saya juga bilang ini terlalu memaksakan diri kan individual. Ingin menunjukkan kan. Seperti Rizky Afrizal kan. Beberapa kali masuk kan Rizky. Ya, sebelum akhirnya dia ditarik keluar. Terlalu paksa ke dalam. Padahal kalau bermain bola simpel aja. Dia dapat bola lewat satu pemain itu bisa kasih. Kan bola yang penting bola jalan. Itu yang diinginkan oleh Coach Is. Bilang yang penting Bung, sirkulasi bola ini. Sirkulasi bola. Itu yang paling penting. Nah, itu tidak jalan dengan benar. Makanya Coach Is bilang ini harus betul-betul dibenahi ya untuk pertandingan-pertandingan berikut. Harus lebih jalan. Bola itu kan kalau jalan dengan baik enak, Boy. Perpindahan bola itu maksudnya. Tidak boleh terlalu banyak tahan bola. Ingin meliuk-liuk menunjukkan ini memaksakan. Enggak usah perlu. Yang penting kan bola jalan. Nah, itu yang dimainkan oleh Welber yang saya lihat kemarin 2 pertandingan saya amati ini anak oke. Oke, Bu. 60-70% serangan selalu banyak dari sayap. Iya. Ya kan ada Doni di situ, Bung ya. Iya. Ada siapa lagi, Bung? Ada Mufli Hidayat juga bisa masuk dari situ. Betul. Ya, kadang-kadang Rizky Afrizal juga. Iya. Gitu kan. Arli juga bisa masuk dari situ. Abdul Manan bisa masuk dari situ. Iya. Tapi sebenarnya kan di tengah itu yang paling penting. Ketika serangan dari sayap harus ada pergerakan membuka ruang ini. Ini kebaca nggak, Bung, sama lawan? Kebaca lawan Kamboja kan begitu ditutup. 2 flank kita itu. Itu yang nggak jalan lawan Kamboja. Makanya saya akan bikin frustrasi mereka pemain-pemain kita. Di babak pertama sampai babak kedua. Kita menguasai. Tapi kan tidak cukup dengan hanya penguasaan bola. Yang kita butuh adalah bagaimana penyelesaian akhir dan gol. Itu yang kita butuh. Kalau kita cuma bermain bola ya Kamboja oke. Coach Is bilang Kamboja bermain terlalu deep. Terlalu bertahan. Ya memang benar. Bermain lawan Indonesia mereka nggak boleh terbuka. Habis. Jadi mereka. Pelatih Pea Sobhara ini bisa melakukan suatu taktik yang benar. Dia memilih bahwa timnya itu harus lebih dalam. Kalau perlu dengan 5-6 pemain untuk masuk ke dalam lebih bagus untuk membendung Indonesia. Indonesia. Perhatikan juga nggak kalau kita serangan dari flank, Bung. Ada satu kelemahan yang mungkin juga dilihat oleh para penonton televisi. Kemampuan untuk melakukan track. Selalu mereka cutback ya. Atau orang bilang tuh umpan silang. Begitu ya. Lemah sekali, Bung. Enggak. Tidak akurat. Betul. Ataupun tidak tahu posisi kakak ada di mana. Itu yang terjadi, Bung. Kadang yang terlihat saya lihat langsung ya. Mereka masuk ini ke dalam. Ya.
Jadi begitu sampai itu langsung angkat, nggak Angkat pakai bola. lihat, langsung nggak angkat. Cuma nggak lihat pemain-pemain lawan bagaimana keberadaan pemain kita. Jadi nggak bisa lihat visi bermainnya tuh nggak jalan. Itu yang harus jadi PR bagi Indra. Bukan cuma dapat itu angkat bola, angkat bola, nggak begitu, ya kan? Yeah. Jadi mereka harus bisa bermain dengan baik. Tapi juga harus dibutuhkan pergerakan pemain dari second line. Second line ini harus jalan dengan baik. Ketika ada datang serangan dari sayap, dari flank, paling tidak ada 2 selain striker yang cari posisi. Ada 2 ini di belakang ini harus datang lebih cepat minta bola. Tapi kan pemain juga dari sayap itu harus melihat dong, bukan main ngangkat aja. Nggak melihat lawan dapat bola itu angkat, bola itu angkat. Jadi sulit. Tapi kalau dia bisa masuk ke dalam tapi dia masih melihat posisi kan enak. Dan itu yang dimanfaatkan oleh Iqbal dan Kadek, Bung. Iya. Ketika Kakak dijaga 2-3 pemain, 2 orang ini masuk, Bung. Iya, harus itu, begitu. Ya itu lawan Kamboja, mereka lakukan bisa begitu. Bisa, tapi kalau lawan yang lebih tinggi, Australia, ketemu Vietnam atau ketemu Thailand, beda kan? Yang levelnya di atas Kamboja. Bisa di counter, Bung. Iya. Jadi kan ketika kita tidak ada solusi sama sekali depan, selalu datang dari belakang. Gol-gol itu datang dari belakang. Makanya kan kita harus menuntut seolah rekan kakak harus lebih giat lah, lebih dalam pergerakan dia ya untuk menarik lawan. Jadi begitu dia ditempel 1-2 pemain lawan sudah nggak ada hilang mati begitu ya, kelihatan sekali. Ya kecuali Raven masuk ada sedikit perubahan ya. Tapi menurut saya ya di babak kedua di pertandingan lawan Timur Leste ini menjadi penentuan, Boy. Sudah tidak boleh main-main lagi. Mainkan aja ya Raven lebih dulu, Welber lebih dulu. Siapapun yang harus ditarik keluar itu menjadi urusan bagi Indra Safri. Tapi 2 pemain ini harus ditampilkan lebih dulu. Kalau menurut saya, ya kita butuh seperti mereka. Tony diistirahatkan dulu. Ya bisa aja Tony yang kita bilang tadi, Tony sama Welber kan. Ya. Vigo yang diistirahatkan. Vigo diistirahatkan dulu. Mufli Hidayat bisa bermain di kanan, ya. Betul. Bisa aja. Dengan alternatif pemain yang bisa sebagai super sub, yaitu Kaviatur yang bisa masuk kan. Ya itu harus dicoba. Ketika kita mendapatkan komposisi terbaik melawan Timur Leste, nah itu kan Coach Is bisa melihat, wah ini yang terbaik bagi kita. Ya. Baik, Bung. Tadi kita katakan top skor justru pemain belakang. Iya. Ya center back. Betul. Iya kan. Kadek dan Iqbal. Raven Kakak. Raven baru 1 gol. Raven 1 gol pun karena kesalahan pemain belakang. Raven dapat memberikan umpan dari ini kan, Rizky kan. Apa yang Bung lihat dari kemandulan ataupun kurang gregetnya penyerang kita? Postur bagus Kakak, Raven juga bagus, Bung. Ataukah supply atau bola-bola true pass yang support dari tengah itu terasa kurang kalau bisa melihat support yang untuk bisa kepada striker ini. Dan bagi rekan kakak mencari ruang itu kelihatan agak jelas. Jadi itu ketika lawan melakukan marking hilang seorang kakak, nggak tahu mau berbuat hilang bola. Iya, gampang hilang bola. Ketika dikasih bola dia pegang, dihajar lawan hilang. Oh, ketika di pressing hilang bola apa semua. Artinya di sini butuh ketenangan, lebih tenang pemain itu bisa ini. Nah kalau soal ketenangan saya pikir Raven itu tenang dalam hal mengontrol bola. Cuma di sini juga kita perlu dukungan yang kuat dari pemain-pemain tengah. Kalau ini nggak ada dukungan dari Tony. Iya, Tony kalau dia bermain dari Vigo, Mufri, kemudian dari Donitri harus lebih kuat di dalam mendukung penyerang depan ya. Kalau pergerakan pemain-pemain yang saya tertarik salah satu Arli. Mana dia oke lah. Persija. Iya, Arli. Cepat punya kecepatan. Ya dia boleh lah dalam hal bagaimana punya. Tapi kan nggak boleh sampai di situ. Harus tetap visi bermain itu yang paling penting. Boleh berlari terus tapi kalau nggak bisa bikin apa-apa untuk bisa melihat lawan. Yang ini kan kolektivitas, permainan kolektivitas sebagai sebuah tim, Boy. Itu yang paling tidak boleh individu-individu yang ditonjolkan. Permainan kolektif aja. Kalau kolektif kita bagus sebenarnya pemain-pemain kita. Kalau kita main simple, kolektif, pegang bolanya kita bagus. Pegang bolanya kita bagus. Passing cari tempat. Iya. Lebih enak gitu. Dan itu kan yang Vietnam tahu bahwa mereka akan kalah untuk bermain 1 lawan 1 dengan kita. Makanya mereka itu membuat kita tuh frustasi lebih banyak ke dalam. Mereka tahu sulit untuk Kamboja maksudnya. Kamboja bukan Vietnam, Kamboja. Ya, itu lebih ke dalam. Jadi itu menyulitkan bagi kita, Boy. Tidak boleh terulang lagi untuk pertandingan-pertandingan berikut. Oke. Bung, kalau kita bicara ini SWOT ya. Tadi kalau SWOT itu ada W-nya tuh weakness-nya. Ya kan? Kita harus fair juga bicara tentang strength kita apa. Dari adik-adik kita ini U19. Ya dong, lebih fair gini. Nah, yang Bung lihat sisi positif
yang bisa juga ditingkatkan menjadi satu keuntungan buat tim, apa dari 2 pertandingan ini, Bung? Sisi positif kita punya pertahanan yang bagus. That's right. Ya, punya pertahanan yang bagus, tapi ini kan belum sesungguhnya ujiannya. Yeah. Baru Filipina sama Kamboja. Ya, kita nggak kebobolan kan clean sheet, baik. Dan itu juga, selain bagus mereka di belakang, mereka ikut punya kontribusi. Kontribusinya apa? Mereka bisa mencetak gol. Oke. Ya, mencetak gol dan bisa melepas kebuntuan kita yang tidak bisa dilakukan oleh pemain-pemain depan, pemain tengah. Akhirnya mereka lakukan dengan baik. Kadek dan Iqbal. Selain mereka punya bertahan, koordinasi di belakang bermain dengan 3 back. Menurut saya yang saya lihat 2 pertandingan ya sebelum saya ini baik. Iqbal tuh tenang sekali di belakang, mengontrol bola dengan baik. Kadek juga. Dan terbiasa mungkin dia bermain di Bali ya. Nah, oke, bermain dengan lebih senior. Dia sekarang bermain di lebih dewasa, lebih tenang. dewasa bermain dan kita bisa melihat bagaimana antisipasi dia untuk bola-bola mati. Ini kayak Rizky Ridho-nya tim senior nih. Ya, saya pikir ini oke lah. Ya, dibantu oleh Buffon ya. Misal di sana bagus kita lihatnya 3. Jadi koordinasi mereka ini 3. Ya, tapi kan belum dari 2 pertandingan itu yang saya lihat belum mendapatkan tekanan yang berarti buat mereka. Jadi kelihatan enak memang. Oke, mereka main tenang, tapi kan nggak ada pressure. Nggak ada pressure. Pressure itu nggak ada sama kayak lawan Filipina, lawan Kamboja. Nah, pressure itu bisa terlihat melawan nanti di semifinal. Ya. Sama final kalau kita bisa ke final. Terujinya di situ. Terujinya di situ. Lawan sesungguhnya buat kita akan pressure kalau kita lawan Thailand ya, di situ akan kita lihat. Gitu ya. Tapi sejauh ini keunggulan kita bahwa kita punya pemain belakang yang oke. Secara visi bermain itu baik sekali. Ya. Tenang. Satu yang menjadi keuntungan buat kita, 3-tiganya tenang. Ya. Tetapi itu tadi kembali ke tadi pembicaraan, nggak ada pressure memang. Nggak ada pressure yang sangat tinggi. Ini Bung 3-tiganya bekas anak buahnya Coach Bima ya? Iya, mereka di usia waktu kemarin tuh. Iya, Iqbal apalagi. Iqbal ini sekarang bergabung di Barito Putra. Barito. Ya kan? Iya. Jadi saya pikir Kadek di Bali United, Buffon di Borneo FC. Jadi saya pikir oke lah 3-3 bisa. Nah, saya ingin melihat lagi, mungkin bisa balik ke sana lagi cari waktu untuk melihat bagaimana mereka bisa tampil di semifinal atau di final untuk melihat sesungguhnya bagaimana 3 ini. Jadi ya itu kelebihan kita bahwa kita punya pertahanan yang bagus dan juga bukan cuma karena mereka memperlihatkan cara bermain yang baik, ketenangan mereka di belakang, tetapi juga mereka selalu menjadi solusi di tengah kebuntuan kita. Itu yang membuat kita ada keuntungan dari sisi Indra Safri harus bersyukur punya 3 back ini yang oke. Bermain dengan ini. Ya, begitu. Dan Ikram juga tenang ya Bung ya? Ya. Pengalaman dia di Piala Dunia U17. Ya, ini kan, saya pikir ini Ikram kan banyak jebolan U17 kan. Piala Dunia kan. Jadi mereka lebih enak bermain di tempat yang sama di Gelora Bung Tomo juga. Jadi Ikram lebih baik. Tapi ya kita harus bisa menunggu. Tentunya untuk pertandingan yang lebih Bung. Lebih bagus. Strength tadi selain dari pertahanan, apakah strengthnya kita juga pemain kita punya kecepatan dan punya stamina yang bagus Bung selama? Kalau stamina sejauh ini 2 pertandingan oke. Untuk 2 pertandingan ini ya. Termasuk mungkin kita akan lihat dengan Timur Leste. Tapi kecepatan masih bagus kita. Kita masih menguasai bola yang sangat tinggi. Dalam 2 pertandingan mungkin karena lawan di bawah kita. Tapi kita baik ya. Kita lihat pergerakan Doni. Kita lihat pergerakan Erling. Iya. Cuma kan ini harus lebih jelas. Lebih efektif di dalam pergerakan. Jangan cuma banyak lari sana lari sini. Tapi nggak tahu bagaimana tuh. Lari sana lari sini tapi passingnya hilang. Passing lepas. Itu kan harus diminimaliskan oleh Coach Indra. Jadi jangan pemain-pemain yang terlalu banyak cuma lari aja tapi nggak tahu sesungguhnya bagaimana bermain bola yang simple. Bermain bola yang efektif. Itu kan penting dalam sebuah kolektivitas permainan tim. Itu harus dilihat dengan baik. Gitu untuk pertandingan berikut. Kalau bicara stamina sejauh ini oke lah. Pemain-pemain itu oke. Kecepatan baik. Tapi cara bermain visinya ini yang harus lebih jelas mereka bisa bermain. Yang paling butuh adalah kreativitas mereka. Karena kuncinya kan ada di tengah, Boy. Makanya saya ulang-ulang dari tadi berulang-ulang, Weber harus dari awal. Jangan lagi Weber bermain di babak kedua sebagai super sub. Ya kan? Kan kita sudah lihat dengan 2 pertandingan selalu sebagai super sub. Tapi harus dari starting 11 di awal dia harus dimainkan. Nah, ini menjadi tugas dari Coach Indra. Ya, tentunya kan dia keputusan ada di Coach Indra lah. Kita boleh bilang begini tapi kan yang memutuskan dia sebagai pelatih. Kalau kita bicara skema sebenarnya kan tidak jauh dengan skema yang diterapkan oleh timnas senior. Ya STY menerapkan sama. 3-4-3. Iya kan.
Dan coba dilakukan dengan baik. Cuma kan 3-4-3 di tim yang sekarang U19 ini kan tentunya tidak boleh samakan dengan 3-4-3 Oh iya STY, betul. jauh. Materinya Iya, memang beda. berbeda, Iya. materi berbeda dan kita bisa melihat dua flank kita jalan dengan benar kan. Iya. Ada Asnawi misalnya, ada Arhan di sana atau mungkin Sandi, ada Iya. Said atau Verdong, beda boy. Ya beda. Kalau bisa dilihat dengan 3-4-3 ini yang lebih efektif yang saya lihat adalah Doni sebagai kapten. Makanya dia wajar sebagai kapten. Doni Tri. Iya. Ya, artinya, anak ini punya bola-bola mati yang berbahaya. Bagus. Eksekusi bola matinya. Cara pergerakan dia salah membantu serangan, membuka. Doni oke. Untuk seorang back yang menonjol selain Iqbal, Kadek, Doni yang banyak dari sisi ini. Ya, bola-bola mati juga dia bisa ambil dari sepak pojok. Nah, kita punya keuntungan selain Doni. Ada untungnya juga kalau kita memainkan Welber. Kenapa? Ada untungnya karena Welber tuh ahli dalam bola-bola mati juga bagus. Iya. Ketika Doni tidak ada, Doni bisa masuk ke dalam. Nah, dia akan mengambil bola-bola set piece. Jadi itulah punya keuntungan kita dengan Welber. Tapi kita juga Indra harus bisa menyiapkan seorang eksekutor yang baik. Di dalam hal bola-bola mati itu saya lihat kemarin kurang. Bagaimana pemain-pemain harus bisa mencari celah masuk untuk terjadi pelanggaran, membuat lawan itu melakukan pelanggaran. Itu yang saya lihat kurang. Percaya diri masuk di lapangan ini, masuk ke dalam untuk membuat lawan mengambil sehingga terjadi pelanggaran. Itu yang harus juga dilakukan. Dan kita melakukan itu dengan baik dan ada pemain yang bisa mengeksekusi dengan baik. Nah, selama ini kan kalau di belakang itu kita masih punya Welber, punya Doni, punya Iqbal mungkin yang bisa mengambil tendangan bebas. Satu lagi Bu, kemampuan teknis nih kalau saya lihat ya dari dua pertandingan yang saya tonton langsung itu di TV, bahwa kita tidak memiliki seorang shooting jarak jauh yang bagus, ya kan? Nggak ada. Dicoba oleh Tony, dicoba oleh Rizky juga ya. Iya. Tapi atau Buffon juga pernah mencoba, tapi jauh dari sasaran. Ini kan mesti dilatih dan dilatih terus, Boy. Bukan nanti asal bermain pada saat pertandingan itu kemudian pemain coba-coba melakukan. Harus ada satu dua pemain yang memang spesialis tembakan-tembakan dari luar kotak penalti. Ketika ada kebuntuan di sana, striker tidak bisa berkembang, harus butuh pemain yang bisa melakukan tembakan. Mengingatkan Tom Haye ketika menjebol gawang Filipina. Betul. Harus ada begitu. Kemampuan seperti itu yang harus dimiliki juga. Kita sebenarnya kita punya Tony yang bagus sebenarnya. Tony anak ini keren mainnya, bagus. Pergerakan dia baik, makanya itu yang screening bolanya juga bagus. Ya, ini tipe petarung anak ini. Saya lihat dalam pertandingan baik. Makanya kita butuh seorang pemain yang bisa mengatur ritme di tengah. Tony bertarung, Welber bisa mengatur ritme. Semoga bola bisa dia dapat. Coach Indra menerapkan. Gitu. Kalau ke Dennis Vigo bukan seorang pemimpin di tengah, Boy. Dia bukan seorang yang bisa mengatur ritme. Dennis Vigo banyak lari. Bung, satu lagi Bung. Rizky Caviator, Bung. Ya. Ini anak juga sebenarnya karena cedera, Coach Indra juga mengatakan sebenarnya pengen dipasang sejak awal. Ini kan bagus, secara skill bagus. Keren Bung, kaki kirinya bagus. Iya. Makanya kemarin saya lihat ketika dia masuk kan berubah dengan jelas ketika ada Welber sama Caviator kan. Baik, itu yang membuat dua gol set piece dari dia dari sepak pojok. Kalau ini fit, saya pikir tidak tertutup dia juga starting. Bisa aja dicoba. Artinya dengan Mufli Hidayat ditarik keluar misalnya sama Dennis Vigo, Welber sama Caviator masuk bersama dengan Tony. Bertiga itu bermain dibantu oleh Doni Tri kan. Jadi dicoba bisa. Semua tergantung dari Indra Safri. Dia sebagai pelatih tentunya dia bisa tahu, dia bisa lihat kemampuan apakah Caviator bisa main dari awal. Kita berharap ini bisa diterapkan ketika melawan Timor Leste. Kan paling tidak lawan Timor Leste. Ya kan? Dan kita butuh juara grup. Kita di atas kertas kita lebih unggul, ya kan? Apalagi kemarin mereka sudah kalah lawan Filipina kan. Kita bisa menang lah. Dan satu lagi Bung, jangan sampai cedera nih Bung. Lawan Timor Leste ada yang. Iya, terutama pemain belakang Kadek dan Iqbal jangan sampai cedera atau akan akumulasi kartu. Ya harus lebih tenang. Karena Timor Leste kita bisa kontrol permainan mereka, kita bisa lebih tenang, untuk bisa mengalahkan mereka. Bung, prediksi kita adalah kita juara grup. Pasti juara grup. 27 Juli nanti kita melawan juara grup C atau runner up grup B. Ya. Atau mungkin salah satu peringkat 2 terbaik. Ya. Karena kan peringkat 1 itu kan diambil dari setiap grup. Oke. Kalau kita lihat bagan, grup C kemungkinan besar adalah Thailand. Iya. Bisa aja kita ketemu Thailand. Ya. Atau bisa aja kita ketemu Malaysia. Karena kan di grup B ini, di grup C, kemungkinan untuk bisa lolos itu Thailand dan Malaysia. Ya, untuk menjadi runner up terbaik. Tapi jangan salah, di grup A juga kita kemungkinan untuk satu tim bisa lolos mendampingi Indonesia sebagai runner up terbaik terbuka. Yaitu itu di antara Filipina. Ya, Filipina. Setelah Filipina menang kemarin,
dan kemudian kalau Filipina menang lagi lawan Kamboja, kan mereka 6 poin, Boy. Bisa dilihat, cuma mungkin akan terjadi hitung-hitungan gol karena mereka kalah 6-0 lawan kita. Jadi hitungan dengan gol dengan Malaysia di grup C. Kalau Vietnam berat setelah draw dengan Myanmar, mereka dipukul 6-2 kemarin oleh Australia. Jadi kalau untuk bisa menjadi itu lolos itu tipis. Mereka baru 1 poin dari 2 pertandingan. Kalau mereka bisa menang katakan terakhir, yang Laos, mereka cuma 4 poin. Jadi kemungkinan besar di grup B yang bisa lolos sebagai runner-up? Cuma Australia yang bisa lolos. Oh, cuma 1 tim saja. Menurut saya di grup B ya. Kita bicara grup B. Hanya Australia. Yang lain tuh nggak sekuat dengan posisi di grup A sama grup C. Berarti 3 tempat yang sudah pasti. Di grup A adalah Indonesia, grup B adalah Australia, grup C adalah Thailand. Tinggal cari 1 lagi. Tinggal cari 1 antara Malaysia dan juga Filipina. Asal Filipina mampu mengalahkan Kamboja. 6 poin kan mereka sulit dikejar oleh Vietnam di grup B atau siapapun yang ada di grup B. Nah, cuma hitung-hitungan gol itu dia dengan Malaysia. Kalau Malaysia juga menang sama-sama 6 poin kan akan dilihat dari selisih golnya itu, Boy. Buat kita sih lawan Thailand oke. Iya kan? Kalau tadi kita katakan ada perubahan. Ada opportunity tadi ya kan, kalau kita bicara SWOT nih, Bung. Ada opportunity juga, ya kan? Tapi juga ada ancaman. Kalau tadi yang Bung bilang koordinasi nggak jalan, individualistis. Nggak ada punya kreativitas. Jangan harap kita menang. Jangan harap karena kita bisa kualitasnya Thailand ataupun Malaysia nanti yang lolos, itu kan di atas, lebih bagus dibandingkan Kamboja. Betul. Kalau sama lawan Kamboja 70 menit nggak bisa berebut apa-apa, Boy. Bagaimana lawan Thailand? Atau katakan kita bisa mengatasi, katakanlah di sini. Saya terlalu yakin kita mungkin sini. Kita menang lawan Thailand tuh. Kita di final. Lawan Australia sulit. Saya bisa katakan sulit. Nanti kita bicara lawan Australia ya. Oke, Bung Ropan. Sama-sama. Paling nggak ada gambaran dari hasil pengamatan Anda langsung di Gelora Bung Tomo. Dan saya akan balik lagi ke sana. Wah. Kan? Kalau mudah-mudahan saya bisa ikut nonton harus langsung. Ikut dong. Kalau kita nonton langsung ya. Apalagi kalau ke final ya. Iya dong. Oke. Siap. Sobat Sportify, demikian perbincangan kita mengenai U19. Sebenarnya banyak ya. Kita mau bicara timnas, kita mau bicara yang lain. Nantilah itu masih. Tapi kita batasin dulu. Next kesempatan lagi kita akan bicara yang lain. Terima kasih Bung Ropan. Sampai jumpa ya.